Di sini saya akan membahas mengenai elimination pathway dari nanopartikel, di mana jurnal acuan saya ini sudah terdaftar di database PubMed. Nah, pada jurnal ini, peneliti mencoba melakukan evaluasi apakah AUNP ini adalah core gold nanoparticles atau nanopartikel inti emas. Nah, di mana evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah nanopartikel inti emas ini ketika dia diberikan secara intravena akan hadir di seluruh jalur eliminasi hepatobiliar seperti yang telah dilaporkan dalam literatur sebelumnya. Nah, untuk menguraikan jalur eliminasi hepatobiliar pada tikus uji yaitu BALB-C, peneliti kemudian menggunakan indocyanin green atau ECG sebagai kontrol positif karena ECG ini merupakan pelacak yang disetujui oleh FDA untuk pembersihan hepatobiliar. Pada penelitian ini ditemukan bahwa tikus dalam kelompok penipisan sel Kupffer itu menghilangkan lebih dari 10 kali jumlah dibandingkan dengan kelompok kontrolnya, yaitu 10,7% untuk kelompok penipisan sel Kupffer dan juga 1% untuk kelompok kontrol, yang dimana dilakukan dalam 14 hari. Nah, selain itu ditemukan juga bahwa fenestrae dalam sel endotel sinusoidal hati itu mengontrol porositas endotelium hati dan juga secara fisik dia mengatur akses lipoprotein dan juga virus ke hepatosit. Nah, dimana dari hal ini peneliti berhipotesis bahwasanya pada hati yang kekurangan sel Kupffer, fenestrae sel endotel sinusoidal hati itu dapat mengatur akses nanopartikel menuju ke hepatosit dengan cara yang berbeda bergantung pada ukurannya. Nah, selanjutnya peneliti juga memperlihatkan bagaimana perbandingan dari eliminasi nanocarrier untuk biodegradable dan juga partikel nano non-biodegradable. Nah, di mana dari hal ini peneliti berhipotesis bahwasannya ada perbedaan NUEP atau nanopartikel dengan inti emas yang tidak dapat terbiodegradasi dengan nanocarrier yang dapat terbiodegradasi. Contohnya untuk yang dapat terbiodegradasi itu adalah seperti liposom, di mana untuk nanocarrier yang dapat terbiodegradasi itu bisa terurai menjadi bahan yang penyusunnya lebih kecil dan kemudian mengalami eliminasi sebagai molekul kecil itu sendiri. Nah, hal ini kemudian dibuktikan oleh peneliti di mana pasca 30 menit pasca perlakuan injeksi, liposom itu sebagian besar utuh secara in vivo dan hal ini dibuktikan juga dengan adanya area kuning yang luas dalam pencitraan fluoressensi bagian histologi hati. Hal ini dapat kita lihat pada gambar di sebelah yaitu 30 menit post injection yang kemudian dilanjutkan juga dengan 4 jam pasca injeksi. Nah, di mana 4 jam pasca injeksi area kuningnya itu mulai berkurang. Nah, ini menandakan bahwa liposomnya sudah mulai terdegradasi. Nah, selain itu peneliti juga mengamati ternyata ada muncul sel-sel berwarna merah pada kedua titik waktu. Nah, ternyata peneliti mengidentifikasi bahwasannya sel-sel berwarna merah itu adalah sel Kupffer, di mana identifikasi ini didasarkan pada morfologinya, yaitu seperti ukuran yang relatif kecil, hanya 5-10 mikrometer, kemudian dia non-kuboid, dan memiliki inti non-sirkular yang sangat khas. Nah, kemudian dari identifikasi sel Kupffer tadi, ini juga menunjukkan bahwasanya sel Kupffer itu kemungkinan besar berkontribusi pada degradasi liposom yang telah dilaporkan juga oleh kelompok penelitian sebelumnya.